Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena masih menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom Meet pada pagi hari ini. Tanpa menunda-nunda waktu, saya akan menjelaskan tentang bukan menjelaskan, tetapi lebih ke memberi tips kepada adik-adik semua tentang bagaimana cara mengenali bakat dan potensi kita agar motivasi belajar kita meningkat. Oke, baik. Izinkan kakak untuk melakukan share screen ya. Jadi sebelum kakak memberikan tips tentang bagaimana mengenali bakat dan potensimu agar motivasi belajar meningkat, sebelum itu saya akan bertanya kepada adik-adik semua, apa sih yang dimaksud dengan bakat dan minat itu? Oke, jadi bakat merupakan hal yang dimiliki setiap orang, di mana bakat itu sendiri dapat menjadi hal yang baik bagi masa depan siswa jika bakat tersebut diasah lebih baik, itu dengan baik itu oleh siswa itu sendiri dan lingkungan yang mampu mendukung pengembangan bakat siswa itu menjadi maksimal. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seorang sejak lahir. Jadi bakat adalah potensi bawaan seseorang. Berkat bakat ini, seseorang dapat mempelajari sesuatu dalam lebih cepat dibandingkan dengan orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik lagi. Contoh, bakat menari, bakat menulis, bakat menyanyi, dan lain sebagainya. Sedangkan minat itu sendiri dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang pada sesuatu. Minat ini mengarahkan seseorang untuk tetap fokus dan menggeluti suatu bidang tanpa rasa keterpaksaan. Orang tersebut akan melakukan hal yang diminatinya dengan rasa senang dan puas. Minat juga merupakan pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu pada suatu kegiatan yang disukainya. Baik, kakak akan memberikan cara atau tips yang dapat dilakukan untuk mengenali minat dan bakat. Yang pertama itu dengan menentukan hal yang kamu sukai dan kuasai dengan mudah. Nah, cara mengembangkan minat dan bakat pertama yang bisa kamu coba adalah dengan menemukan hal yang kamu sukai sekaligus kamu kuasai dengan mudah. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan observasi tiap harinya. Contoh, di waktu luang kamu ternyata lebih suka bermain piano dan kamu juga dapat menguasai permainan piano dengan mudah dan dalam waktu singkat dengan permainan yang luar biasa. Maka kamu mungkin memiliki bakat dan minat sebagai seorang pemain piano atau pianis. Cara yang kedua yaitu ikuti tes minat dan bakat. Kamu juga dapat melakukan tes minat dan bakat loh. Kamu bahkan bisa melakukannya secara online melalui berbagai platform, website, dan aplikasi terpercaya lainnya. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur dan melihat potensi dan ketertarikanmu terhadap suatu bidang. Hasil tes minat dan bakat tersebut juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk memprediksi kesuksesanmu dalam bidang tersebut.
Cara yang ketiga yaitu mengikuti kursus atau les tertentu. Nah, dengan cara mengembangkan minat dan bakat yang selanjutnya adalah dengan mengikuti les atau kursus tertentu. Hal ini dilakukan setelah kamu mengetahui apa sih minat dan bakat khususmu. Contohnya, dalam kasus di atas kamu bisa mengikuti kursus bermain piano. Dengan kursus ini, kamu akan semakin lihai dalam memainkan piano. Bagaimanapun juga, kombinasi antara minat dan bakat akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Cara yang keempat yaitu bersosialisasi dan bergabung bersama orang-orang dengan bakat dan minat yang serupa. Dengan cara yaitu cobalah kamu mencari grup yang terdiri dari orang-orang yang memiliki minat dan bakat yang sama denganmu. Dengan begitu, kamu bisa memperluas koneksimu, mendapatkan lebih banyak informasi, pengetahuan, dan juga bisa saling berbagi pengalaman dengan orang tersebut. Dan cara yang terakhir yaitu rutin berlatih. Tentunya untuk mengembangkan bakat dan minat yang kamu miliki, kamu harus konsisten dan terus latihan. Luangkan lebih banyak waktu untuk mengasah bakatmu dan melakukan hobimu. Nah, dengan cara itu, kamu akan lebih baik pula kalau kamu berlatih setiap harinya. Mungkin itu saja yang kakak bisa berikan mengenai tips mengenali bakat dan potensimu agar motivasi belajar meningkat. Semoga tips ini berguna bagi adik-adik semua, dan adik-adik semua bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari.